Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Longsor susulan memutus akses jalan di kawasan Sindangkerta, Bandung Barat. Cabai rawit merah di Garut kini tembus Rp110.000 per kilogram. Tangan seorang balita di kota Cimahi terjepit kloset duduk kamar mandi selama 2 jam. Diduga supir mengantuk, sebuah truk bermuatan batu split menyeruduk bagian belakang truk bermuatan bambu di Kota Bogor Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun bagian depan truk batu ringsek. Kabin pengemudi truk pengangkut batu split ini ringsek setelah menabrak bagian belakang truk pengangkut bambu di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Senin pagi. Menurut pengemudi truk pengangkut batu yang melaju dari arah Talang menuju Cibinong usai mengangkut batu split dari Parung Bogor, ia mengantuk hingga menyeruduk truk pengangkut bambu di depannya. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini dan truk yang rusak parah dibawa ke unit laka Polresta Bogor Kota Cimahi. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Pondasi tergerus air sungai yang meluap dinding belakang rumah seorang warga Kampung Pamuroyan, Kabupaten Sukabumi ambruk. Seorang perempuan lansia pemilik rumah tewas tertimpa dinding rumah yang ambruk. Oh, tergerus sama air sungai ya? Nasib nahas dialami seorang perempuan lansia bernama Encop Sopiah, warga Kampung Pamuruyan, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Minggu malam ia ditemukan meninggal dunia tertimpa dinding bagian belakang rumahnya yang ambruk akibat pondasi tergerus aliran sungai yang meluap akibat diguyur hujan deras sejak Minggu sore hingga malam. Memang rumah korban tepat berada di tepi sungai. Saat kejadian, korban tengah mengawasi kondisi tanahnya dan pondasi rumahnya yang tergerus derasnya arus sungai yang meluap di bagian dapur. Kejadian mungkin karena pondasi ini terus tergerus air sungai ya gitu, karena kan ini sangat berdekatan dengan sungai, airnya ambruk seperti itu, dan korban pada saat itu memang sedang berada di dapur. Mendapatkan laporan tersebut, aparat desa bersama warga berupaya mengevakuasi korban. Namun setelah 30 menit berusaha, nyawa korban tak tertolong. Dengan kondisi cuaca hujan ekstrim yang terus melanda, warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di Kampung Pamuruyan diharap agar selalu waspada akan kemungkinan terjadinya longsor susulan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ruas Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage Kota Bandung Senin malam terendam setelah diguyur hujan deras. Akibatnya banyak sepeda motor mogok setelah memaksa melintas genangan air. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung mengakibatkan ruas Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage Kota Bandung Senin malam terendam. Bahkan tinggi genangan air kali ini sampai mencapai 70 cm sehingga membuat sepeda motor yang menerobos banjir mogok. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pun tak sedikit yang mogok akibat terendam. Pengendara menduga belum selesainya proyek perbaikan saluran air di tempat ini jadi penyebab genangan terjadi. Biasa mogok. Oh mogok, emang kenapa? Banjir di sebelah kanan, sekitaran. Mana kalau Saya dari Cirebon tujuan mau ke Bandung, terus ini mogok? mogok. Kebetulan Oh. tadi udah Banyak juga yang mogok ya? di belakang banyak. Beberapa kali kesini, cuman lagi ada pemunculan. Ada proyek ya? Akibatnya kemacetan parah pun terjadi karena banyak pengendara yang berhenti atau nekat memutar arah mengangkat motornya untuk mencari jalan lain karena takut kendaraannya mengalami hal yang sama atau mogok. Ada juga yang memutar arah hingga nekat mengangkat motornya untuk mencari jalan alternatif yang tidak tergenang air. Genangan tidak hanya merendam ruas Jalan Soekarno-Hatta tapi juga Pasar Gede Bage.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sejumlah akses jalan di kawasan Sindangkerta, Bandung Barat, Minggu pagi masih terputus dan belum bisa dilintasi kendaraan dan warga akibat longsor susulan. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Akses Jalan Buni Nagara, Sindangkerta, Bandung Barat, Minggu pagi kembali tertimbun material longsor setinggi 50 meter menyusul hujan deras yang mengguyur sepanjang Sabtu malam. Ruas jalan yang tertutup material longsor sepanjang 100 meter ini ada di beberapa titik yang merupakan akses utama sekaligus penghubung dari arah Sindangkerta menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ya lumpuh, Pak. Ini jalan utama ini, Pak. Lumpuh total buat kendaraan roda 4, no. Gak ada memutar? Gak ada putaran sini. Kalau ke roda 2 mah dialihkan ke sana. Bikin dulu lagi. Sebelumnya, Jumat pekan lalu, akses jalan ini terputus karena tertimbun longsor. Untuk membuka akses jalan, pemerintah mulai menerjunkan sejumlah alat berat untuk menyingkirkan timbunan tanah dan material batu yang menghalangi jalan. Selain di Buni Nagara, akses jalan Ranca Senggang juga belum bisa dilalui. Kondisi jalan masih terbelah sepanjang 50 meter akibat terjangan longsor sehari sebelumnya. Desa Buni Nagara terjadi longsor ya di 3 titik. Itu masuknya jalan kabupaten, Pak. Jadi penghubung dari Kecamatan Sindangkerta ke Kabupaten Bandung Induk. Jalan kabupaten masuknya, Pak. Itu termasuk jalur perekonomian juga? Perekonomian masyarakat terputus. Itu sementara terputus ya? Sementara terputus. Ya paling alternatifnya ke itu putar balik. Jadi jauh. Bencana alam yang melanda wilayah Sindangkerta beberapa hari terakhir dipicu cuaca ekstrim, hujan deras lebih dari 3 jam. Kondisi ini membuat tanah tebing di lereng bukit labil dan menimbulkan longsor. Selain menutupi akses jalan, sejumlah rumah juga rusak karena bangunan terseret tanah longsor. Namun, tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Cuaca ekstrim di awal musim hujan memicu sejumlah bencana alam di Ciamis. Sebuah rumah ambruk di Banjarsari dan longsor kembali menghantui warga Cihaurbeuti. Sebuah rumah semi permanen di Desa Ciuli, Kecamatan Banjarsari, Ciamis yang separuh dindingnya terbuat dari bilik bambu, ambruk setelah diguyur hujan seharian. Diduga konstruksi rumah tak mampu menahan beban berat di atap akibat hujan deras. Beruntung pemilik rumah sebelum kejadian telah diungsikan. Warga bersama aparat gabungan bergotong royong membersihkan puing-puing rumah. Rumah ambruk dikarenakan semalaman hujan deras dan keadaan rumah mungkin udah lama ini kan. Jadi karena hujan deras semalaman, akhirnya rumah ambruk pukul 3.30. Penghuni udah diungsikan, sekarang udah diungsi ke rumah anaknya. Longsor juga mengancam wilayah Cihaurbeuti, Ciamis. Daerah ini memang dikenal rawan longsor karena berada di bawah kaki Gunung Sawal. Memasuki musim hujan, warga pun meningkatkan kewaspadaannya. Apalagi di Desa Sukamaju, longsor merenggut 2 nyawa warga mereka. Jadi apabila intensitas hujan tinggi, itu kadang-kadang udah pasti banjir. Kalau tidak banjir, ya longsor. Jadi hujan kalau belum seberapa, Pak. Apabila hujan sudah merata, kamu lebih hati-hati. Wakil Bupati Ciamis yang datang meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban longsor menyatakan dibutuhkan kesadaran warga akan kondisi tempat tinggalnya yang rawan longsor dan banjir. Kondisi tanahnya memang labil. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham kondisi itu sehingga bisa mawas diri, bisa waspada, terutama kaitan dengan pemeliharaan lingkungan sekitar. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor dan banjir, saat ini warga bersama pihak BPBD kembali mengaktifkan ronda memantau tanda-tanda pergerakan tanah. Tahun lalu juga terjadi longsor di wilayah yang sama. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.